Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bicara soal kulan ya. Jadi sebenarnya sistem pendinginan kendaraan kalau pakai udara itu pendinginannya satu dibantu oleh oli, dua dibantu oleh udara. Nah, pendinginan udara sendiri dibagi jadi dua. Pendinginan udara yang dibantu oleh kipas dan pendinginan udara yang dibantu oleh angin luar. Kalau motor matic, pendinginan udara itu pakai kipas yang terpasang di mesin. Kipas ini sering bikin tenaga turun kalau RPM tinggi. Ya nggak bisa dicegah karena ya memang butuhnya seperti itu, karena memang kipasnya nempel, berputar kecepatannya sesuai dengan perputaran mesin. Mesin jalan pelan, kipas pelan. Mesin jalan kencang, kipas kencang. Entah apakah ada yang kipasnya sudah pakai elektronik ya, sudah pakai kipas listrik ya, penulis nggak tahu. Jadi walau pelan pun kencang gitu ya. Tentu ada kelemahan sendiri-sendiri kalau soal kipas ini, termasuk yang untuk pakai radiator. Kalau pakai kipas elektronik, kipas listrik, itu kalau RPM rendah anginnya kencang, tapi masalahnya kalau RPM rendah itu suplai pasokan listrik juga sedikit. Tapi dengan adanya kipas dijamin selalu dapat angin yang maksimal. Jadi walau jalan RPM pelan sekalipun, kipas itu selalu bekerja maksimal. Nah, untuk kipas ini terutama untuk motor laki dan di mobil ya sudah pakai listrik. Mobil sekarang jarang kipasnya pakai belt ya, biasanya kan disambung belt. Nah, kalau pakai radiator, faktor kulan yang penting. Jadi ada bagian apa nih, yang lari ke silindernya mesin, terus ada yang lari ke bagian kisi-kisi radiatornya. Tapi nggak selalu ya yang dari mesin ini dilarikan ke radiator. Jadi kulan itu dibuka jalurnya ke radiator hanya bila suhunya tinggi, bila sudah panas. Jadi kalau suhunya rendah, kulan nggak akan lari ke radiator. Apa yang terjadi kalau kulan itu lari ke bagian pendingin kisi-kisi radiatornya? Yang terjadi adalah pendinginan. Nah, kalau mesinnya belum panas dan malah didinginkan, yang terjadi adalah performa mesin belum maksimal. Padahal yang namanya performa mesin itu ya butuh suhu ideal. Suhu ideal ini tentu berbeda-beda ya untuk tiap kendaraan. Lagi pula yang biasanya kedeteksi itu suhu luarnya ya, padahal ya dari suhu dalamnya juga penting. Jadi yang penting itu kan sekitar dalam silindernya ya, karena bagian ini ya, bagian sekitar silinder ini yang butuh pendinginan maksimal. Tentu oli membantu karena kan ya ada oli ya yang mengalir di bagian head, walau tentu nggak banyak banget ya. Oli
tentunya kalau makin encer itu makin mudah mengalirkan panas, makin banyak kandungan logamnya makin mudah mengalirkan panas. Jadi oli dengan kandungan logam yang banyak bisa membantu pendinginan lebih baik daripada oli yang aditifnya minim. Mungkin ini juga ya mengapa kok orang-orang yang merasa mesinnya panas gitu, kalau pakai aditif ZDDP, pakai oli samping, pakai meseran B40, pakai oli diesel, itu mesinnya jadi lebih dingin. Mungkin karena pendinginan bagian silinder headnya itu untuk mesin tersebut kritis ya. Tapi harusnya pendinginan dilakukan oleh kulan. Tentu ini artinya membuat kulan mengalir sekitar silinder dengan baik. Volumenya harus pas, nggak kurang. Entah kalau lebih apa efeknya. Cairannya harus betul-betul melapisi semua permukaan logam yang dialiri. Kalau terlalu tipis ada kemungkinan timbul buih ya, karena kan suhu itu bisa sangat panas. Kalau lapisan cairannya sekitar silinder ini terlalu sedikit, bakal terlalu cepat panas cairannya. Nggak hanya soal pompanya saja yang harus maksimal, tapi ya juga volume cairan kulannya juga harus banyak. Kalau sistemnya sudah modif, nah itu juga harus lebih diperhatikan. Untuk mendinginkan jadi tugasnya kisi-kisi radiator. Nah, kisi-kisi radiator baik yang motor ataupun mobil dibantu oleh kipas juga. Untuk mengalirkan cairan ini ada yang namanya pompa radiator. Pompa radiator juga merupakan kipas juga ya, merupakan pompa juga. Cuma biasanya ada yang pompa variabel gitu ya. Ada juga yang pompa enggak variabel. Kalau pompa variabel, maka di kecepatan rendah sekalipun aliran cairan radiatornya deras. Sementara yang kalau kecepatan tinggi, RPM tinggi, itu nggak akan terlalu deras. Jadi kecepatannya bervariasi. Ono sistem mekanisme opo gitu ya. Ada sistem yang cukup pintar gitu ya, jadi membuat aliran cairannya bisa bervariasi. Sama seperti pompa oli ya, pompa oli yang membuat pergerakan cairan itu bisa tetap cenderung konstan ya. Nggak sampai berbeda jauh. Tapi ya tentu kalau di motor gitu ya, di beberapa mobil sistemnya sederhana, nggak neko-neko, pokoknya mompa gitu dok. Nah di sistem yang nggak variabel ini bisa terjadi kalau misalnya pas jalan di kecepatan sangat tinggi lama gitu, tekanan yang terjadi pada pompa terlalu berlebihan sehingga ya bisa mengakibatkan rembes gitu ya. Rembesnya mungkin ada yang nggak parah sehingga nggak terjadi misalnya pengurangan cairan di cadangannya, tapi ada juga yang parah yang menyebabkan pengurangan cairan. Jadi kalau memang
punya kebiasaan ngebut ya harus hati-hati ya. Yang sering jalannya gaspol terus harus diperhatikan apakah cairan radiatornya berkurang atau tidak. Kalau di motor penulis ini, di motor NMAX ini nggak terlalu sih cairan radiatornya cukup utuh ya, karena memang ya kalau untuk NMAX ini untuk cairan radiator biasanya nggak masalah. Yang masalah biasanya di motor Honda. Kalau punya motor Honda harus betul-betul memperhatikan ya, betul-betul cermat memperhatikan ketinggian kulannya. Kalau untuk mobil beda lagi ya. Untuk mobil biasanya nggak ada penyakit seperti itu, nggak ada penyakit kulan cepat habis gitu ya. Nah, bagian yang krusial itu adalah dari cairannya. Yang bikin rumit adalah karena orang itu kalau menjelaskan nggak pakai alasan seringnya. Jadi di luar negeri itu ada rekomendasi kalau pakai kulan itu baiknya yang 50-50. Maksudnya konsentrat glikolnya 50, kandungan airnya 50%. Berbeda dari pendapat pada umumnya, penggunaan glikol yang lebih banyak itu bukan untuk mendinginkan, bukan untuk membuat kulannya itu lebih tahan panas. Tapi awal mula penggunaan kulan itu adalah untuk biar kalau musim dingin itu nggak beku. Jadi itu tujuan utama awalnya pemakaian adanya kulan gitu ya, yaitu adalah mencegah beku. Zaman dulu nggak umum ya pakai kulan. Kebanyakan kendaraan pakai air. Terus jadi muncul kulan yang katanya kalau mobil Eropa harus pakai kulan, mobil Eropa harus pakai kulan. Ya saat itu orang hanya ikut-ikut ya. Terus akhirnya makin lama kulan makin populer ya. Memang ada kebaikan dari kulan, yaitu cerita radiator bocor itu sedikit ya. Tapi selain itu jadi mulai muncul banyak cerita kendaraannya overheat. Jadi ya rupanya kulan ini tidak membantu membuat panas itu tersalurkan. Mungkin ada yang bilang kapasitas panas atau apalah, tapi yang penulis utamakan adalah daya hantarnya ya. Entah apa hubungan daya hantar panas dan daya simpan panas. Tapi kalau dari sisi daya hantar panas, air itu punya daya hantar panas yang lebih baik daripada kulan, daripada glikol ya. Bagaimanapun glikol itu adalah minyak ya. Minyak secara daya hantar panas tidak sebaik air. Kalau lihat grafiknya, kalau tidak salah 60% ya. Jadi 40% lebih buruk daya hantarnya glikol dibanding dengan air. Kalau nggak salah begitu. Kita nggak ngomong kapasitas ya, kapasitas penyimpanan panas sampai. Kalau kapasitas penyimpanan hubungannya dengan volume atau ya, seberapa banyak panas yang bisa diserap mungkin ya, sembuh lah. Kalau ya soal kalor itu penulis nggak ngerti. Soal kapasitas panas ya berarti ya hubungannya dengan volume seberapa banyak.
Yang jelas kalau pakai air itu pendinginan akan terjadi lebih baik. Kalau tentu akan ada kompleksitas juga. Kompleksitas bahwa kalau air ya itu lebih mudah mendidih, lebih mudah mencapai titik didih, karena ya titik didih air kan 100 derajat. Dan menjadi kompleks ketika cara kerja dari sistem radiator ini suhunya beda-beda. Penulis baru diinfokan, ada pemirsa yang ngomong bahwa suhu kerja termostat yang mengalirkan coolant ke bagian kisi-kisi radiator itu bahkan ada yang 105, 110 derajat. Nah, dalam kondisi itu air ya bakal sudah mendidih ya. Jadi di beberapa kendaraan katanya seperti itu. Ini kan bikin kompleks ya. Ini beda dengan sistem sistem mekanik di kendaraan Jepang, di mana suhu 95 derajat sudah bisa ngalir. Di satu sisi air itu yang 100% air itu bisa mempercepat pengaliran panas dari silinder menuju kisi-kisi radiator. Di sisi lain ada sistem yang nunggu sangat panas dulu baru dibuka jalurnya. Entah apakah bukaan jalurnya ini bisa dimodifikasi atau enggak ya. Tentunya ya lebih oke kalau dimodifikasi sehingga ya terjadinya otomatis sesuai suhunya, dan suhunya enggak sampai 100 derajat. Jadi ya susah juga ya. Pemilihan coolant sendiri ya memang harusnya sesuai dengan kebutuhan suhu. Ini mau daerahnya suhu panas apa suhu dingin. Kalau misal suhu panas ya berarti dicari yang airnya banyak ya, tapi titik didihnya bisa mencapai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin. Cuma soal informasi mesin-mesin gini agak susah ya, karena pabrikan biasanya nggak ngasih informasi soal itu. Yang tahu ya yang profesionalnya, nggak semua mekanik juga tahu tuh ya. Tapi secara umum kalau pakai sistem yang mekanik yang di 95 atau 90 derajat aliran ke kisi-kisi radiator terbuka, pakai air itu lebih ideal, karena toh suhunya nggak pernah sampai 100 derajat. Tapi kalau ya butuh nunggu 100 derajat dulu, nah itu yang ribet lah. Namanya sistem komputerisasi kadang ya bikin kerja mesin nggak maksimal di suatu kondisi yang oleh pabrikannya nggak kepikiran. Jadi dipikir kendaraannya cuma dipakai di daerah yang sedang-sedang saja begitu ya. Biasanya juga kalau sistem pendinginan ini jadi bagian hal yang ketinggalan di suatu modifikasi. Ya wes lah, itu aja. Jadi sistem pendinginan sendiri ya sebenarnya cukup kompleks ya, nggak cuma kalau beli coolant mahal wis beres itu, enggak. Harus betul-betul sesuai ya. Dan yang namanya coolant jarang-jarang dibagi berdasarkan merek. Coolant itu seringnya dijual untuk semua merek ya. Itu repotnya.
kulan rekomendasi pabrikan juga ya tergantung dari dealernya, bukan dari pabrikannya. Pabrikannya juga jarang menguji kulan itu ya. Kita nggak pernah dengar kulan apa rekomendasi. Ngomongnya mesti kulan yang dijual dealer, kalau mereknya misal merek sesuai merek pabrikan gitu ya, itu nggak dijamin pas, karena kan biasanya kendaraan macam-macam. Bisa aja kendaraan satu walau sama-sama merek, kebutuhannya beda kan bisa. Tapi ini seringnya satu kulan untuk banyak merek. Jadi ya hati-hati. Kalau misalnya mengalami masalah, jangan ragu-ragu nyalahkan pabriknya, jangan ragu-ragu meragukan kecerdasan insinyur pabriknya. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.